Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah begini, kalau kita sudah bertakwa, sudah dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa, apa yang kita dapatkan? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29, yang artinya kurang lebih, hai orang yang bertakwa itu oleh Allah akan dihapus segala kesalahannya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa orang di antara kita yang tidak berdosa? Kita itu pasti punya dosa. Disengaja apa tidak. Apalagi orang-orang yang bibirnya tipis. Orang-orang yang suka ngerumpi. Orang-orang yang suka menjelekkan orang, suka mengolok-olok orang, suka menuduh orang, berghibah, apalagi mau fitnah. Gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kesalahan, punya dosa. Nah, ini kesempatan besar bagi kita, kalau kemudian puasa kita itu diterima oleh Allah dan kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Allah akan memberikan itu. Yakni apa? Menghapus kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Kemudian dalam Quran surat At-Tolak ayat 5, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu apa? Balasan yang besar. Pahala yang luar biasa. Jadi kalau ibadah-ibadah biasa, Allah itu akan memberikan kelipatan pahala yang diberikan itu 10 sampai 700. Namun untuk puasa sendiri, itu Allah yang akan memberikan. Berapa? Unlimited. Tak terhitung, tak terbatas. Gitu. Dan yang berikutnya adalah bahwa dengan menjadi orang yang bertakwa, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Quran surat Maryam ayat 63. Siapa yang tidak ingin masuk ke surga? Ya kan? Ya. Pasti semua orang muslim, orang beriman itu pengen masuk surga. Pasti itu. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah setiap orang yang berpuasa itu dalam bulan Ramadan itu pasti akan dimasukkan sebagai orang yang bertakwa? Akan dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa? Hati-hati. Ternyata tidak. Mengapa tidak? Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Gitu. Ya, puasa itu pasti lapar juga dahaga. Kan begitu. Nah, itu yang didapatkan. Adapun pahalanya tidak mendapatkan. Nah, mengapa? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan yang harus kita catat, ya kan? Jawabannya. Kemudian kita berusaha sedemikian rupa agar puasa kita nanti itu insya Allah diterima oleh Allah. Dan kita dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa. Harus berusaha seperti itu. Nah, para alim
para ulama mengatakan, mengapa toh? Ya, mengapa itu? Kok puasanya tidak diterima? Yang pertama adalah karena tidak ikhlas. Puasa yang dijalani itu tidak karena Allah. Dia puasa, namun puasanya itu tidak karena Allah. Lalu katakanlah begini, ditanya, Mbah, kok kamu bertanya, kok kamu puasa mengapa sih? Ya, gue ngajari, ya untuk memberi pelajaran cucu. Atau memberi pelajaran anak, kalau orang tua ditanya, mengapa Bapak, Ibu puasa? Ya, biar anak-anakku nanti bisa puasa. Itu bukan karena Allah. Tapi hanya untuk apa? Untuk anak, untuk cucu. Mengapa puasa? Ya, untuk menemani suami, menemani istri. Atau, ya gimana ya teman-temanku pada puasa semua. Ini hati-hati kalau kita berpikir seperti itu. Itu artinya apa? Kita tidak ikhlas karena Allah puasa kita. Bukan untuk Allah. Gitu loh. Padahal ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah yang ditujukan semata-mata untuk Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tidak bisa menahan emosi. Ini. Tidak bisa menahan emosi. Dan memang sulit itu. Jadi untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Tidak mengumpat, tidak marah, tidak mencela. Ya. Apalagi orang yang sudah punya sifat dengki, tidak suka itu. Untuk tidak mencela itu kayaknya gimana gitu. Ya. Nah, ini sulit. Itu sulit memang. Nah itu berbahaya bagi apa? Bagi diterimanya puasa kita. Ini aja contoh ya. Contoh bagaimana orang tidak bisa mengendalikan emosi. Karena apa? Karena yang dia gunakan itu hanya perasaan. Tidak ada analisis, tidak ada melogika lebih dahulu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan. Baik itu peristiwa maupun kata-kata yang dia dengar itu tidak dia pikirkan dulu. Ini apa sih maunya? Nah, ini ada cerita ini. Suatu ketika ada sebuah keluarga yang cukup berada gitu ya. Ingin weekend, ingin senang-senang. Nah, mereka pergi ke puncak. Naik kendaraan yang cukup bagus itu. Kalau ke puncak itu kan mesti naik ini. Dan jalannya biasanya lekak-leok itu ya. Di kaliku itu. Nah, di salah satu tikungan dia bertemu dengan sebuah truk. Nah, ketika berpapasan, sopir truk itu membuka kaca jendelanya lalu berkata, "Sapi!" Orang yang ada di mobil bagus itu kaget. Loh, kurang ajar ini. Sopir mengatakan, "Aku sapi." Wah, dia marah lalu dia langsung menjawab, "Kamu yang sapi, sapi tua, sapi goblok, sapi miskin." Padahal truknya itu sudah jauh. Ya sudah barang tentu nggak mendengar ya. Nah, gitu. Wah, meskipun begitu kemeropok ini. Panas hatinya itu. Lalu mobilnya digeber. Langsung naik kenceng. Di tikungan yang cukup tajam. Artinya dia tidak melihat bahwa di sebelah sana, di agak atas itu. Ada apa? Dia tidak melihat. Begitu dia belok, apa yang terlihat di situ? Sapi besar-besar. Beratnya itu 200-300 kilo itu turun. Durung gitu. Nah, si sopir itu tidak bisa mengendalikan. Akhirnya apa? Dia tertabrak oleh seekor sapi. Jatuh guling masuk jurang. Apa, saudara? Inilah kalau kita tidak kemudian memikirkan lebih dahulu. Mengapa sih si sopir truk itu berkata sapi? Ternyata sopir truk itu memberi peringatan kepada kita. Bahwa kita harus hati-hati karena di atas itu ada rombongan sapi yang lagi turun. Itu salah satu contoh bagaimana kita tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, dalam bulan puasa ini kita benar-benar harus bisa menjaga. Karena godaannya luar biasa saat itu. Entah godaan makan, minum, entah godaan omongan, dan sebagainya. Nah, agar kita itu masuk golongan orang yang bertakwa, mari kita jaga betul ini. Perasaan kita, emosi kita.
Jangan sampai kita tidak menerima apapun dari puasa kita, kecuali lapar dan dahaga. Dan itu sangat rugi. Gitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama pasti banyak salah ya. Mohon maaf Simbah. Yang jelas bahwa ini untuk memberikan pemahaman kepada diri Simbah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.